Apa bawa Gojek ya? Iya. Tuh hari berapa gaji? Tergantung Berapa? dengan pendapatannya. Penengah tengah. Biasanya 200 mendapat. 200. Sebagai penggaji satu hari. Bilang gaji satu hari ya, Bang. Makasih Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Di Malaysia nggak ada yang namanya tepung tapioka, terus adanya apa? Tepung ubi, Di Malaysia nggak ada yang namanya tepung terigu, terus adanya apa? tepung gandum, Di Malaysia nggak ada yang namanya terasi, terus adanya apa? belacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan nge-reaction sebuah video yang terjumpa di TikTok ataupun yang di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah pemuda Malaysia ya. Siapa sih yang nggak kenal beliau ini suka membagi rezeki kepada rakyat-rakyat Malaysia ataupun rakyat yang kesusahan. Nah, beliau ini yang bernama Aisyar, kalau enggak Aisyar ya namanya, Re. Kalau salah minta maaf ya, Re. Beliau ini sekarang sedang jalan-jalan ke Indonesia. Dan beliau ini bukan cuma jalan-jalan saja, Re, tapi beliau ini sedang memborong pom bensin di Indonesia terus dibagikan ke rakyat Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya, Re, ya. Mulia sekali ya Bang Aisyar ini ya, Re. Memang Mas Iki sangat mengagumi dia sejak, ya pokoknya sejak bulan puasa itu ya, Re, ya Mas. Bukan sejak bulan puasa sih, sejak lama juga sebelum puasa Mas Iki sudah memfollow dia. Karena beliau ini selalu membagi ke rezeki-rezeki ya, Re, yang beliau dapatkan terus dibagi lagi ke orang-orang yang sangat membutuhkan ya, Re. Wah, luar biasa sekali. Beliau ini sekarang di Indonesia terus memborong apa namanya, satu pom bensin terus dibagikan ke pengendara motor, Rek, supaya diisi secara gratis. Wah, masya Allah. Terus beliau ini juga membagikan ke Grab kayak gitu ya, Rek, ya. Videonya masih lihat tadi. Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, apalagi kalau bukan subscribe channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, jom kita simak, Rek. Ngantri ya, Rek, ya. Lihat, Rek. Diisikan sendiri dengan video, Rek. Apa bawa Gojek ya? Iya. Tuh hari berapa gaji? Tergantung Berapa? dengan pendapatannya. Penengah tengah. Biasanya 200 mendapat. 200. Sebagai penggaji satu hari. Bilang gaji satu hari ya, Bang. Masya Allah. Makasih Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya Allah, tengok dengan Bapak. Mana, Rek? Terima kasih. Ini kalau sama Seki si full, Rek. Wih. Saya bagi 2 juta, nanti habiskan ya? Oh iya, Boleh? boleh. Boleh ya? Oke. Berapa katanya? Terima kasih atas kebaikan Bapak-bapak. Semoga Ya. dibalas dengan Gusti Allah. Insyaallah. Rezekinya bertambah dan Doakan saya, Pak. Amin. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Ini apa namanya, Rek? Mas Asyar ya, bukan cuma anu ya, Rek, jalan-jalan Merdeka. saja ya, Rek. Oke, Tapi jadi membagikan sekarang ini rezekinya. Aisyah berada di Jakarta, Indonesia ya. Ya, Buat betul. pertama kali saya ada di sini. Jadi selama beberapa hari saya akan ada di sini, aku mau bantu orang Indonesia, Anggun. Kita berbagi berarti ya. Kita berbagi. Berbagi Saya dengan challenge. buat challenge Buat challenge. dalam 30.000 ringgit macam tu, Anggun. Aku mau bagi. Oke. On tak on? Oke, komen. Okey. Komen. Jadi sekarang ni Aisyah perlukan idea. Aisyah perlukan idea. Komen bagi idea-idea yang menarik. Idea yang menarik Aisyah akan bagi dia 3 juta ya. 3 juta Indonesia. Indonesia dalam 1,000 lah. Okey. Idea yang menarik kau bagi Aisyah. Kita tengok macam mana nanti. Indonesia, Indonesia. Oh, luar biasa sekali ya, Rek, ya. Beliau ini bukan cuma jalan-jalan atau melihat suasana Jakarta, tapi juga beliau ini juga berbagi ya, Rek, ya, ke orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa sekali. Semoga Abang Aisyar ini selalu dimurahkan rezekinya. Buat kalian yang tahu Abang Aisyar ini, Mas Aisyar ini, komen di bawah ya, Rek, ya. Luar biasa sekali Mas Iki, saya kagum beliau. Itulah mengapa Mas Iki selalu bilang kalau kalau pemuda-pemuda Malaysia ini memang kalau dapat rezeki lebih ya, beliau ini selalu membagikan pada orang yang membutuhkan. Contohnya seperti Abang Aisyar ini. Nah, Mas Iki sebut lagi kalau orang Malaysia ini memang juaranya dalam bersedekah kayak gitu ya, Rek, ya.
apa namanya ya, ya kalau bilang ada juga yang bilang nanti ya itu cuma konten mas, tapi konten itu dengan secara ikhlas kayak gitu loh ya, secara ikhlas kayak gitu ya, membaginya kayak gitu. Dan di video selanjutnya Mas Iki apa namanya ya Mas Iki akan nge-reaction sebuah video mbaknya ini lagi viral ya di Malaysia. Soalnya beliau ini membahas bahasa Indonesia versus bahasa Melayu Melaka yang gak ada di Malaysia, bahasanya lain kayak gitu Rek ya. Jom kita simak bersama-sama daripada bertele-tele. Oke, jom Rek. Di Malaysia nggak ada yang namanya tepung tapioka, terus adanya apa? Tepung ubi. Di Malaysia nggak ada yang namanya tepung terigu, terus adanya apa? Tepung gandum. Di Malaysia nggak ada yang namanya terasi, terus adanya apa? Belacan. Di Malaysia nggak ada yang namanya cabai, terus adanya apa? Cili. Di Malaysia nggak ada yang namanya cocol, terus adanya apa? Cica. Di Malaysia nggak ada apaan sih lo? Terus adanya apa? Benda kau ni. Di Malaysia nggak ada yang namanya ngulek sambal, terus adanya apa? Tumbuk sambal. Di Malaysia nggak ada yang namanya nyuci piring, terus adanya apa? Basuh pinggan. Di Malaysia nggak ada yang namanya buka jendela, terus adanya apa? Buka tingkap. Di Malaysia nggak ada yang namanya ngepel lantai, terus adanya apa? Lantai. Adik, itu di mana toilet? Saya mau jongkok, toilet jongkok. Benda kau ni. Toilet itu jongkok, saya mau berak, jongkok. Nyangkuk. Nyangkuk. Sana. Oh, kat sana. Terima kasih. Sama. Untuk orang Indonesia, hai, saya daripada Indonesia juga. Salam kenalan ya untuk Indonesia. Untuk orang Kerinci pula, takkanlah nak gunakan bahasa daerah kan. So kita kenalah guna bahasa Indonesia ataupun Malaysia, itu sahaja. Kadang yang ada logo-logo kat seling tu sebab kita dah biasa gunakan bahasa sehari-hari dekat tempat kerja, macam sedikit seling ke Kelantan. Itu memang betul lah, sebab saya memang dekat tempat kerja saya banyak orang Kelantan. So dalam sehari-hari saya memang akan bersembang itu dengan menggunakan bahasa Kelantan. Okay, itu sahaja ya. Ada lagi yang nak tanya-tanya Indonesia itu dekat mana, Kerinci itu dekat mana, Jambi itu dekat mana, boleh PM tepi lah ya, ataupun komen dekat bawah. Okay, PM tepi. bye. Selamat petang you all. Dalam sehari saya bekerja, saya memang menggunakan bahasa Kelantan dan saya pun boleh menggunakan bahasa Indonesia pun boleh, bahasa Kerinci pun boleh, KL boleh, tapi dia bercampur lah. Sedikit banyak tentang saya. Ngomongin soal parking di Indonesia dan di Malaysia. Poin yang pertama adalah, selama gue tinggal di Malaysia kurang lebih 2 tahun, gue belum pernah nemu yang namanya tukang parking di Malaysia. Kalau di Indonesia, kita dengan sangat mudah atau dengan sangat senang menemukan tukang parking itu di tepi-tepi jalan, di mana-mana. Pengen ngasih tahu definisi tukang parking itu apa, biar kita punya perspektif yang sama. Ini menurut gua, jadi tukang parking itu adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan saat kita parking kendaraan kita. Jadi kita akan parking dengan sangat senang. Di Malaysia gue belum pernah nemuin yang seperti itu. Kalaupun ada, itu di parking yang dikelola oleh private. Itu cuman petugas ya udah di gate-nya doang gitu. Belum pernah ada orang yang meng-guide kereta atau mobil gue selama di Malaysia untuk parking. Kalau ada, kalian bisa komen. Kemudian yang kedua, tentang sistem parking. Ini gue berbicara parkir yang di tepi-tepi jalan ya, bukan yang dalam mall. Jadi kalau di Indonesia, kebanyakan masih manual, maksudnya adalah kita bayar fee atau retribusi parking ke tukang parkir. Bukannya nggak ada yang e-parking, tapi masih sangat sedikit. Dan juga biayanya itu bervariasi. Kalau mobil biasanya 2.000 dan motor 1.000. Apalagi di daerah-daerah yang sentral tuh mintanya 5.000. Sedangkan di Malaysia, sistem parkingnya gua bisa bilang kebanyakan sudah digital dan dikelola oleh majelis perbandaran. Kalau yang parkir itu berbayar, ya udah kita bayar melalui app. Jadi mudah. Yang manual pun juga ada. Per entry harganya sekian atau per jam harganya sekian. Di Indonesia pun kadang tukang parkir kasih karcis atau kupon untuk parking. Kemudian yang ketiga, gimana kalau kita parkirnya nggak sesuai? Kalau di Indonesia biasanya pas lagi ada polis di situ dan di situ ada sign dilarang parkir, kena saman atau kena tilang. Tapi kalau di Malaysia nih, kalian tinggal tunggu aja tuh surat cinta dari petugas majelis perbandaran. Kemudian kalau kalian parking bukan di tempatnya, tayar atau roda mobil kalian bisa diklaim. Dan kalian harus bayar denda untuk bukanya. Di sini gue mau share opinion gue, kelebihan dan kekurangan dari sistem yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Kalau di Indonesia, kelebihannya adalah menurut gue pribadi itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Di Indonesia memang kendaraannya lebih ramai daripada di Malaysia. Kalau tukang parkir, itu lebih mudah. Soalnya di Jakarta, mereka bisa stop
traffic untuk memarkirkan mobil kita. Gitu. Kita bisa parkir dengan aman dan kemudian juga mengguidance kita untuk parkir. Kemudian yang kedua, kalau tukang parkir pasti parkiran rapi. Kalau kita parking motor, tukang parkir itu pasti akan membuat motor itu sejajar, lurus, rapih. Kan ada tukang parkir yang mengcoverkan helm itu dengan plastik. Jadi menurut gue sangat membantu. Nah, tapi sisi negatifnya adalah kita nggak tahu tukang parkir ini resmi atau tidak gitu. Karena banyak tukang parkir liar yang memang nggak resmi dari Dishub. Dan kemudian juga harganya tidak standar antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Dan kita juga nggak tahu ini uang masuknya hanya ke kantong si tukang parkir atau share dengan pemerintah juga. Kemudian kalau di Malaysia kelebihannya adalah sistem parkirnya lebih tersentralisasi. Nah, senang untuk bayar parkir dan uang parkir itu mengalir ke tempat yang sesuai. Kurangannya adalah nggak ada yang guidance parking kita. Dan menurut gua, kadang-kadang orang parking kereta itu nggak pada tempatnya. Jadi ada yang ngeblok kereta orang lah, blok jalan. Jadi menurut gua di setiap negara itu ada keunikan masing-masing. Kenapa? Karena kita punya karakter negara yang berbeda, populasi yang berbeda, dan orang-orangnya pun berbeda. Gitu. Untuk orang Malaysia yang pernah ke Indonesia, pernah nggak kalian punya pengalaman mau parkir di Indonesia itu gimana? Komen ya. Nah, itu Rek, video-video yang Mas Iki kumpulkan buat kalian. Semoga kalian terhibur dan makasih banyak buat kalian yang telah tag di TikToknya Mas Iki ya, Rek ya. Oke, Rek, Mas Iki akan komentari ya yang video yang kedua, yang ketiga ya, Rek, ya, tentang Mas Iki baru tahu juga bahwa kelinci itu di Sumatera mana ya, lupa, Sumatera pokoknya ya, Sumatera itu katanya Mas Iki tanya-tanya juga hampir sama juga dengan logat Kelantan, Rek. Bahasanya kayak gitulah, Rek ya. Apa orang-orang kelinci tolong komen, dan kelinci itu juga bangsa Melayu. Kayak gitu ya, Rek ya. Dan yang video yang pertama itu ya cuma beda bahasa saja, Rek. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia di Malaysia ya orang agak bingung. Oh, ini orang Indonesia, tapi orang Malaysia itu sangat memahami, Rek, kayak gitu, sangat paham lah. Dan yang video yang terakhir ya tentang parkir, memang betul, Rek, di Malaysia itu memang apa ya, ini bukan perbandingan ya, tapi gak seperti di Indonesia kayak gitu. Kalau di Malaysia itu memang jarang sekali menemukan tukang parkir mengambil parkir itu dengan secara pakai kupon, dengan secara gitu, berpakaian kayak apa namanya itu ya, kayak sip, kayak warna-warni itulah, pokoknya itu seperti tukang parkir lah ya, misalnya ya, ada bagian belakangnya bisa parkir kayak gitu. Kayak gitu itu gak tahu resmi atau tidaknya, Rek, kalau di Indonesia. Dan di Malaysia Mas Iki belum tahu soal tentang yang ban diangkat di derek itu. Mas Iki gak tahu kalau parkir sembarangan. Kiranya Mas Iki itu ada peta kuning itu gak sembarangan boleh parkir. Ternyata masih kita tanya-tanya lagi juga, kalau parkir di Malaysia itu gak boleh juga sembarangan, nanti kena surat cinta dari JPJ ya, Rek ya. Kok JPJ, apa namanya, polis putih lah kayak gitu. Kalau polis kayak gitu, surat cinta kayak gitu, itu saman, Rek ya. Oke, Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini mengakhiri dari cerita dan video-video Mas Iki kumpulkan buat kalian. Semoga kalian terhibur dan semoga bermanfaat. Apa-apa benda, komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Yang suka bergaduh tak payah layan. Itu memang orang yang suka bergaduh. Oke, Rek, Mas Iki pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.